Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di sini ada HP Vivo V40 LED. Seperti yang kalian ketahui, ini HP rilisan terbaru gitu ya, bukan terbaru di tahun 2025 ya, di akhir tahun 2024 lebih tepatnya. Dan HP yang saya pegang di sini mau dibilang second ya bisa, mau dibilang baru pun juga bisa banget teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Seperti yang kalian lihat di sini. Untuk garansi di HP Vivo V40 LED yang saya pegang di sini, dia belum aktif. Jadi nantinya setelah HP ini digunakan kembali baru aktivasi garansinya berjalan, dan saat ini garansinya belum jalan teman-teman. Makanya saya bilang bisa dibilang HP baru. Mau dibilang HP second juga bisa. Kenapa? Karena HP-nya udah pernah dibuka seperti ini. Oke, kita langsung buka gitu maksudnya ya. Seperti yang kalian lihat, Vivo V40 LED udah dibuka untuk segel garansinya. Segel bagian sininya maksud saya ini udah dibuka ya teman-teman. Dan ya kayak gini kondisinya masih baru. Ini pembelian baru dapat 2 hari. Dan garansi resminya belum aktif teman-teman. Seperti yang kalian lihat tadi yang saya sampaikan, ini untuk HP-nya. Untuk kelengkapan ada jelly case yang masih super bening ya, karena HP masih baru. Ini ada colokan SIM-nya atau SIM injektor gitu ya. Ini buku garansi dan buku panduan. Untuk charger di sini di 80 watt teman-teman. Charger original tentunya, masih fresh banget, plastik masih nempel tuh ya. Masih fresh semuanya di sini. Tuh, masih belum kepake chargernya gitu ya. Jadi HP ini anggaplah OB, open box aja. Garansinya masih jalan, masih mantap untuk garansi di HP ini. Tanpa basa-basi gitu ya, kita lanjut fokus pada HP-nya. Ini dia untuk HP-nya, ini yang warna hitam ya. Kita coba lihat. Untuk spesifikasi ada di bagian sini ya teman-teman. RAM 8, internalnya di 256 GB, warna black atau hitam ya. Tuh, dibuat di Indonesia. Tentu HP-nya original, bukan KW-KW-an gitu ya. Dan untuk warna hitam di HP Vivo V40 LED di sini nggak yang pas hitam banget gitu ya. Kalau kita kena cahaya seperti yang kalian lihat di sini, keungu-unguan gitu ya. Secara desain HP-nya saya suka sih dengan desain yang seperti ini, dengan kamera 1-2 kamera aja di sini teman-teman tuh ke bawah, dan satu di sini untuk lampu LED kayak notifikasi gitu ya. Ini untuk LED flashnya. Oke, cakep. Untuk fingerprint tentu udah di layar. Untuk di HP ini, peletakan bagian bawah di sini ada speaker, kemudian colokan charger dan tempat SIM. Tempat SIM nanti kita cek ya teman-teman. Di sini kosong untuk bagian samping kiri. Bagian atas ada mic, bagian sini ada tombol power sekaligus tombol volume. Untuk SIM kita cek dulu. Dia kira-kira triple slot atau dual slot aja. Maksudnya hybrid gitu ya. Oke, maaf. Kita coba buka. Dan ya, hybrid teman-teman. Dual SIM bisa tanpa SD card, mau pakai SD card harus pakai single SIM. Secara desain HP Vivo di sini dia udah cakep dan ngena banget. Untuk harga barunya saat ini di toko kurang lebih di angka 3.600.000. Untuk HP yang saya pegang, kondisi dia anggaplah open box aja. Saya jual HP ini dengan harga 3.200.000, selisih 400.000 dengan garansi yang masih belum aktif. Tuh ya. Kalau masih ada tulisan silahkan hubungi, ini masih belum aktif ya teman-teman untuk garansinya. Jadi secara garansi HP ini masih full 1 tahun kalau kalian beli gitu ya. Sebelum kita lanjut pada bagian layar gitu ya teman-teman, seperti yang kalian perlu ketahui gitu ya, HP ini dia punya 2 varian. Ada yang varian RAM 8 dengan internalnya di 128 GB dan ada RAM 8 dengan internalnya di 256 GB seperti yang saya pegang.
Harga yang terendah itu di angka 3.200.000-an gitulah ya teman-teman, di RAM 8 dengan internalnya di 128 GB. Oke, secara bobot HP ini dia nyaman banget teman-teman, banget pokoknya. Dia nggak yang pas berat banget. Bobotnya di 190 gram. Untuk dimensinya di sini untuk tingkat ketebalan hitungannya kalau saya pribadi masuk kategori yang cukup tebal sih untuk pegangan yang sekian ini ya. Tapi mungkin kalau kebacanya cuman pada bagian frame di sini dia ya sekitar di 8 mm aja, jadi kayak yang ketipis. Tapi kalau ditambah ke bezel bagian atasnya di sini, ini kan ada bezel nih. Ini jadi kelihatan lebih tebel aja kalau digenggam gitu ya teman-teman. Untuk HP-nya di sini ya bahan masih biasa, dia masih pakai plastik seperti biasa teman-teman. Ya secara desain saya suka banget dengan Vivo ini. Kita lanjut pada bagian layar. Seperti yang kalian lihat di sini ya teman-teman. Untuk layarnya sendiri di sini dia udah didesain punch hole teman-teman. Untuk ukuran layarnya berukuran di 6,67 inch, pakai panelnya AMOLED tentunya ya. Resolusinya di Full HD Plus teman-teman, dengan tingkat kecerahan di 1800 nits untuk HP-nya di sini. Sekarang udah musim hujan, aman ya untuk HP ini. Dia udah dilengkapi dengan IP rating ya, IP64 gitu ya, udah tahan sama percikan air dan semacamnya, jadi udah oke untuk HP Vivo-nya di sini. Ya seperti biasa, Vivo yang versi LED kayak gini pasti ada kekurangan mungkin ya teman-teman. Terlebih lagi yang saya lihat-lihat kemarin tuh pada bagian kameranya di sini. Dia harga 3 jutaan belum dapat ultra wide ya, nggak ada fitur ultra wide di HP ini. Dan untuk perekaman standar aja, nggak yang pas oke dan mantap banget gitu ya, cuman mentok di 1080 di 30 fps. Kalau mau di 60 fps di sini dia cuman bisa di 720 ya teman-teman. Jadi ya ini jadi salah satu momok mungkin yang hitungannya kekurangan lah. Kalau dibandingin dengan seri-seri tipe lain, harga yang sama pasti bisa dapetin spek kamera yang lebih oke dari ini. Tapi secara desain HP Vivo V40 di sini dia udah oke dan mantap ya. Memang desain-desain sekarang udah lari ke desain zaman dulu lagi sih sebenarnya. Jadi tegak berdiri gini lagi. Cuman bedanya adalah diperbesar aja untuk bagian framenya. Kalau dulu kan masih kecil-kecil framenya, ini udah besar-besar lagi untuk framenya gitu ya teman-teman. Secara kelebihan lainnya sih standar-standar aja, nggak ada yang pas oke banget. Kita cek tentang ponsel ya teman-teman. Vivo V40 LED untuk Vantus OS-nya dia Vantus OS 14, tentunya bisa nerima Vantus OS di 15. Bahkan punya istri saya yang Vivo V27 itu sekarang udah nerima Vantus OS di 15 ya teman-teman. Prosesor pakai octa-core di sini ya. Octa-core 2,8 GHz. Untuk chipsetnya pakai Snapdragon 685 4G mobile platform. RAM 8+8, extended RAM-nya 8 GB, internal 256, versi Android-nya di 14. Ini untuk pemakaian baru, nanti tentunya udah kita pakai, udah ada Google dan semacamnya, siap online. Ini berkemungkinan nantinya bakalan ready pembaruan di Vantus OS 15-nya ya teman-teman untuk HP Vivo-nya di sini. Ini udah stereo speaker ternyata. Untung lah, saya kira nggak stereo speaker, bakalan jadi minus lain gitu ya yang kita bahas gitu ya. Untuk bagian lainnya udah aman di HP ini semuanya. Dia garansi masih belum on, masih garansi belum jalan gitu ya. Nanti kalau udah masuk Google, lihat YouTube dan semacamnya, udah browsingan, biasanya garansi bakalan langsung aktif teman-teman untuk HP Vivo V40 LED di sini. Baterai di 5000 mAh udah oke dan mantap tentunya di HP-nya di sini. Semua fungsi tentu nggak perlu diraguin lagi, garansinya masih 1 tahun. Buat kalian yang mungkin berminat, langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya. Di sini dia masih baru banget ya teman-teman. Pemakaian 2 hari katanya, ya mungkin cuman aktivasi tiba-tiba dijual, ya mungkin butuh uang sih, dia nggak tahu ya ambil kredit atau gimana gitu ya, atau dapat voucheran gimana, nggak paham juga orangnya kok bisa dijual. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk HP Vivo V40 LED-nya di sini. Sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.